Baik, kita akan berbicara firman Tuhan. Karena itu mari meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa kepadamu ya Allah. Kami datang dan bermohon bersama dengan Mama Hilda dan adik-adik dan segenap rumpun keluarga jemaat Tuhan. Dalam duka yang kami alami atas terpanggilnya suami, bapak, saudara di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kami butuh topangan Tuhan. Kami butuh belas kasih daripadamu, sehingga kami yang menangis ini rapuh dan tak berdaya dikuatkan dan diteguhkan kembali. Kami akan mendengar firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan, dan memberi penghiburan kepada setiap kami. Berbicaralah ya Allah. Kami sudah siap di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Kami datang dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita sama-sama dengar pada siang hari ini, saya mengambil dari kitab pertama Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca dalam versi TSI 3.4 atau terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan. Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi pada pengikut Kristus setelah mereka meninggal. Kami tidak mau kalian berduka cita seperti orang-orang yang belum mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan lagi. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali, maka kita harus percaya bahwa pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Allah juga akan membawa semua saudara seiman kita yang sudah mati kembali ke dunia ini. Jadi, berdasarkan pesan dari Tuhan Yesus sendiri, kami memberitahukan kepadamu bahwa ketika Dia datang kembali, orang-orang percaya yang sudah mati akan bertemu dengannya lebih dahulu. Barulah kemudian kita yang masih hidup. Karena saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat dengan suara yang nyaring, Dia akan memanggil semua orang yang sudah mati untuk hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru diiringi bunyi trompet surgawi. Dan saat itulah semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dahulu bangkit. Selanjutnya, kita dan semua pengikut Yesus yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama ke awan-awan di angkasa untuk bertemu dengannya. Lalu kita akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi saudara-saudariku, hendaklah kalian saling menghibur dengan keyakinan ini. Amin firman Tuhan. Kendati pun kita dalam duka, namun kitalah orang-orang
yang akan dihiburkan dan diteguhkan jika kita terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Amin. Hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Di ayat yang ke-17, hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Tuo si solapuang marendeng sai lakona. Tuo si solapuang marendeng sai lakona. Hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Itu yang akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang bisa memprediksi cuaca hari ini? Ada? Ke depan ini akan hujan atau bagaimana? Itu bisa memprediksi ya. Ada yang mengatakan hujan-hujan. Yang kepanasan pasti pengen hujan. Toh? Yaitu sauna umat palahuran. Tapi itu prediksi ya, memprediksi, menduga-duga. Kalau kita buka AI, apa yang dimaksud dengan prediksi? Itu ternyata ada beberapa yang dimaknai di dalamnya. Itu perkiraan atau ramalan. Kita hanya memperkirakan yang nama lasu Allah susite laura raka tak raka. Dento tuh memprediksi kayak anak uran, kayak ayat tak. Nah susi motor lah. Nah hal yang kedua, prediksi itu ternyata dugaan atau antisipasi. Bagaimana kita menduga-duga dan bagaimana kita mengantisipasi. Macam Nina atau saya tidak menduga dan tidak menyangka akan seperti itu liturginya. Ada teman pendeta yang WA saya, dan saya hanya itu salah saya karena saya tidak memprediksi, tidak menduga akan ada. Ya, kok kalian mau mengartikan itu ya? Tapi ya, yang jelas kita menikmati ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup bersama Tuhan? Apakah itu prediksi? Apakah surga itu kita bisa memprediksinya, menduga-duganya? Di surga sana nanti seperti itu. La susi kido surga dah kotor. Kondisinya di surga, ambailah la susi to. Lah, tapi saudara, bacaan kita hari ini sangat jelas bagaimana kondisi setelah kita mati. Di Tesalonika ada pergumulan jemaat yang mengatakan umba mau dikasusi teto matele, umba mau susi kerampo dah kau buang Yesu, umba mau susi kondisi mereka, bagaimana mereka. Dan firman Tuhan datang kepada orang-orang di Tesalonika, dan kita yang hadir saat ini pun diingatkan, hei syuluku, torong teman-temanku, jangan berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Makanya di ayat yang ke-13 mengatakan, jangan kamu berduka seperti orang-orang yang belum mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan lagi. Ada pengharapan bagi kita yang percaya di dalam Kristus Yesus, bahwa di balik kematian ini akan ada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan kematian seperti ini, seperti apa kita? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Perkara hidup kita, mati kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, hari ini kita mau diingatkan, persoalan hidup itu, persoalan mati itu, Tuhan sudah mengingatkannya bagi kita. Bahkan Kristus Yesus yang mengalami kematian itu juga turun ke dalam maut itu.
Mama Hilda dan adik-adik, sampai kapan kita menyatakan kasih kepada Bapak Hilda? Atau kita yang hadir saat ini? Dengko mira kain dete makdok kosola pasangan yang nantu sulang doarang si tingwana makdok kona risola tulah kudaka. Oh puji Tuhan, ternyata saya mencari ada di sebelah kiri saya. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai kapan kita bertahan bersama dengan pasangan hidup kita? Dengko ini sampai balita. Sampai kapan? Sampai mati. Yang namanya mau lebih kape juga buruk. Ketika kubur ditutup, kita akan kembali. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang menemani saudara-saudara kita? Siapa yang menemani suami? Siapa yang menemani bapak kita? Orang-orang yang mendahului kita di sana. Itu sudah ditembus oleh Kristus. Dia sudah ada di sana. Di sana Kristus sudah melewatinya, bahkan mengalahkan kematian itu. Dan hari ini mengingatkan tentang apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Dia ada di sana supaya orang-orang yang ada di alam maut itu aman dalam naungan kasih. Ini menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita. Yaitu kidikuan na kita tuh pakaboro na balimi. Sabi yang buka balintay solat kita le. Yang nak ni pakaboro ko hanya batas dikubur. Mangkato tasuli tatampe. Tapi kita punya pengharapan bahwa di alam maut ada Kristus di sana yang menemani, menjaga dan menopangnya sampai ketika dia datang kedua kalinya. Firman Tuhan kita dengar hari ini, orang-orang itu yang bersama dengan Kristus akan dibangkitkan pertama. Baru kita yang masih hidup ini akan diubah dan menyambut dia yang turun dari sorga. Ini pengharapan yang luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Ini keyakinan yang Kristus Yesus ajarkan untuk kita. Karena itu Hilda, Mama Hilda, kita semua, ketika Kristus telah mati menuju di alam maut, dia ada di sana dan dia mengalahkan kematian dan telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan bagi kita, ini kekuatan bagi kita. Karena itu, teguhlah di dalam imanmu, sebab Kristus telah menyediakan tempat bagi kita di surga untuk kita hidup bersamanya.
Biarlah saja, biar dia pimpinku selamanya. Aku tidak usir awan yang gelap atas pilihan Yesus. Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tinggal dengan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyatakan indikasi, dan setelah itu secara berturut-turut akan memuji Tuhan. Pertama, Majelis Gereja Jemaat Pondok Tangga PKBGT gabungan, pujian dari anak-anak dan wartet PKBGT klasis secara berturut-turut akan memuji Tuhan.
Temuilah Tuanku, apa berat dapat kau uruti. Tonggang dan sundung berolah,
yang mengerti dan memahami setiap langkah hidup kami, bahkan melihat setiap tetesan-tetesan air mata kami karena kepergian orang yang kami kasihi. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu bahwa di balik kematian ada pengharapan bagi kami, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di surga. Kristus Yesus telah menyediakan tempat itu. Karena itu teguhkan, kuatkan kami, sehingga kami terus kuat menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Untuk firman-Mu pun dikasih juga telah kami berikan dan persembahkan. Engkau berkati, Engkau kuduskanlah ya Allah, sehingga semuanya itu boleh dipergunakan sebagai mestinya. Setiap tangan-tangan kami untuk memberi setiap persembahan kami. Ya Allah dan Tuhan kami berdoa untuk pemakaman hari ini di dalam pertolongan dan kasih Tuhan sendiri. Terima kasih untuk majelis gereja, baik dari Satria Kasih, Pondok Tangan. Tuhan sudah memakai hamba-hamba-Mu. Sambut sempurnakanlah ya Allah, karena di dalam Kristus Yesus yang telah mengalahkan maut dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah saat ini, dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Pelangi sehabis hujan. Sehabis
Sikat engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekiranya menyampaikan terima kasih kepada Pak Pendeta Sony Patimong yang memimpin ibadah pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sidang pemakaman yang terkasih dalam Tuhan, kita melangkah pada acara yang ke-6, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan
oleh Bapak Ruben Rantepasang. Kepada Bapak dengan penuh kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak MC yang sudah memberikan kesempatan sama saya untuk berdiri di sini menyampaikan ucapan terima kasih ke keluarga. Yang pertama, kami mengucap syukur atas anugerah nafas hidup serta berkat kesehatan yang masih kami rasakan dan selalu dilimpahkan Tuhan kepada kami hingga di saat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum saya melanjutkan ucapan saya. Seperti yang disampaikan Bapak MC tadi, nama saya Ruben Rantepasang, adik dari Mama Dinda. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua yang saya hormati, pendeta dan majelis Gereja Toraja Jemaat Tondok Tangga, yang saya hormati Bapak Ibu pendeta dari beberapa denominasi gereja yang hadir pada saat ini, yang saya hormati perwakilan dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tandi Seno STMT, yang saya hormati aparat pemerintah setempat, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, yang saya hormati alumni Sekolah Menengah Analis Kimia Makassar angkatan 1985 atau angkatan 1989, mohon maaf. Kemudian yang saya hormati alumni SMP Negeri 1 Palopo angkatan tahun 1985, dan yang saya kasihi Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di sini turut bersukacita bersama kami semua. Kami menyadari bahwa kematian adalah aksioma, sesuatu yang tidak bisa kita bantah lagi. Kami pun menyadari bahwa kematian atau kehilangan itu berlangsung di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Maka saya mau terang itu korban apa pendeta ini kumua, ya tu cuaca tak bisa diprediksi. Sama bang siang ke di goya tu katuan, tak bisa diprediksi nih. Susi cuaca. Dan kami pun menyadari bahwa di dalam duka cita kami ini banyak hal-hal yang sudah kami terima, baik itu yang menguatkan kami maupun hal-hal yang meringankan kami di dalam duka cita kami sekeluarga. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tondok Tangga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di tempat ini selama 2 hari berturut-turut. Ucapan terima kasih juga kepada Pendeta dan Majelis Jemaat Satria Kasih Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Titus Tandiseno STMT yang sudah melaksanakan pelayanan di Makassar selama 4 hari. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap aparat pemerintah setempat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat. Lalu ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan dari almarhum alumni Sekolah Menengah Analis Kimia Makassar angkatan 89. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan almarhum alumni SMP Negeri 1 Palopo angkatan 1985. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, yaitu berupa puji-pujian yang tentunya
sangat menghibur dan menguatkan kami dalam keluarga yang berduka. Terima kasih juga untuk semua topangan doa, semua dukungan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami, yang saya sebut di awal tadi bahwa itulah yang menguatkan juga kami, menjadi bagian yang meringankan duka cita kami. Kurai semangat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Untuk itu, jika ada tutur kata atau sikap kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua, kami mohon dimaafkan. Yang terakhir, untuk saudaraku Mama Hilda dan anak-anakku Hilda, Titin dan Linding, suatu hari nanti ketika kalian kembali ke sini, ingatlah untuk bertegur sapa dengan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar sini. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu semua, ketika suatu hari nanti kakak saya maupun anak-anak saya kembali ke sini, saya mohon ditegur, disapa, walaupun orang tua sudah tidak ada, karena saya mau kakak saya maupun anak saya kembali ke sini tidak merasa asing, tidak menjadi orang asing di kampung orang tuanya. Demikian yang saya mohonkan kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Kurai semangat. Selama makna itu adalah bagian dari keluarga di sini, tak meronalah sinto supaya kita ketahui Mama Hilda adalah bagian dari kita. Bersemangat. Kita masuk dalam penyampaian majelis gereja. Pertama disampaikan ke kita bahwa yang akan pergi ke pemakaman, liturgi yang ada pada kita, kita bawa, karena di situ masih ada lanjutan puji-pujian di bawah. Itu pertama. Penyampaian majelis gereja untuk kita sekalian. Dan sebelum kita masuk dalam pengusungan jenazah, saya memandu acara. Selama dalam memandu acara ini, jika ada hal-hal yang saya lakukan, tutur kata yang saya lakukan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara, saya mohon untuk dimaafkan. Demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah pemakaman yang kita lakukan pada siang hari ini. Terima kasih atas ketenangan Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti ibadah sepanjang acara pemakaman pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas keterbatasan saya. Silakan keluarga untuk kita masuk dalam rumah untuk menutup peti dan kita mengangkat peti jenazah untuk kita bawa di ambulans. Tolong dibawa itu lampu. Saya keluar di ini. Tidak ada tempat ini. Anu nih dulu, biar minat dulu. Kalau dibunuh saja sini. Dia mau lihat gimana dia? Iya, anu. Dia bisa kemudian duduk nak. Tangan bisa. Tangan. Sudah nih. Sekarang kasih.
Benar apa? Tekan-tekan turun ini Pak. Tanah lah yuk, tanah beton lah yuk. Itu kan masalah dulu. Buka dulu sebelahnya aja. Ya, ada siap sini siap. Jangan ya. Tidak bisa ya. Pera. Umay mito ano na nina? Kay Tile.
Sama kita akan masukkan orang tua kita, sahabat kita ke dalam patane untuk menantikan kebangkitan dan hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Karena itu kita menyanyikan Ada Kota Yang Indah Cerah, Kidung Jemaat 266 ayat 1. Ada kota yang indah cerah. Indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indah saatnya kita jumpa. Indah sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada kota yang indah permai, yaitu Yerusalem yang baru, di mana Allah menyediakan bagi kami untuk kami tempati hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk anugerah dan keteguhan iman ini. Tuhan, hiburkan, kuatkan kami semua. Hiburkan istri, kekasih, anak-anak, dan kami semua dalam menanti kedatangan kami, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjemput kami pada kehidupan yang kekal itu. Sekarang kami akan memasukkan orang tua kami, ayah, suami, ke dalam patane saat ini. Kuatkan dan teguhkanlah sehingga kami kuat dan teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin.